Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 4 beserta jajaran yang baru saja tadi dikenalkan, rekan-rekan asosiasi SPI, Asterindo, asosiasi pupuk dan juga asosiasi pesisida, ya, beserta rekan-rekan yang hadir di sini itu dari para petani dari berbagai daerah yang saya hormati. Kami singkat saja Pak Ahmad, karena kami sudah melakukan masukan-masukan sejak di Komite 2 DPD RI 3 kali melakukan pertemuan untuk draft ini, dan saya lihat sudah begitu lengkap. Yang penting undang-undang perubahan budaya ini jangan seperti asalnya. Maksudnya terbit 1292, tapi PP-nya baru 14 tahun kemudian gitu. Nah, yang ini segera nanti dikawal, jangan sampai seperti undang-undang budaya yang lama. Begitupun juga kita juga minta dibantu dipantau pelaksanaan PP-nya ini, dan seperti undang-undang pangan. DPR sudah menginformasikan pada pemerintah agar dibentuk Badan Pangan Nasional langsung di bawah Presiden. Ini sudah melewati batas waktu, tapi juga belum dibentuk. Nah, ini apakah juga dianggap melanggar undang-undang? Bagaimana gitu? Ini juga perlu disampaikan. Berikutnya yang perlu saya sampaikan, karena tadi sudah dianggap semuanya lengkap, jadi kita sudah melihat lagi detail, baik itu pengertian petani, ya, baik itu pasal 10-11, masalah petani menentukan pilihan jenis tanaman, pemerintah juga masalah bertanggung jawab terhadap ketersediaan benih, pupuk dan sebagainya. Ini sudah disampaikan dalam undang-undang perubahan budidaya tanaman ini. Juga pemaparan air, kelihatannya perlu ada tambahan Bapak Pimpinan, karena pernah kita rasakan, karena air dari bendungan ini banyak sekali yang memerlukan. Yang pertama mulai dari untuk air baku minum, air untuk pabrik, dan juga air untuk pertanian. Bahkan pernah waktu itu kita lagi kekeringan, ada pon, karena ada pon ditutup karena nanti belum ada dayung biar nggak kering, biar petani yang kekeringan. Nah, di sini juga perlu ada mungkin pasal tambahan bagaimana agar air ini mendapat skala prioritas siapa saja yang akan mendapat prioritas. Apakah juga budidaya didahulukan, terus baru air minum, baru pabrik, baru kebutuhan yang lain. Nah, ini karena pada masa di mana diperlukan, ini selalu petani yang dikalahkan. Masalah gagal panen sudah ada pergantian, hanya saja pemerintah memang harus mempersiapkan, ya, yang tidak diasuransikan. Sekarang ini ada yang namanya gagal panen dan juga gagal tanam. Gagal panen itu sebelum umur 60 hari, kalau gagal panen yaitu sudah menjelang panen. Sehingga kalau gagal tanam itu hanya diganti benih saja, tapi kalau gagal panen itu mulai diganti dengan biaya benih, pupuk dan juga tenaga kerja. Hanya saja di pasca panen ini kemarin kita diskusikan dengan Pak Menteri Perdagangan bahwa para pengusaha tidak mau membuat dryer untuk membantu petani karena dikenakan PPN. Padahal dryer itu tidak merubah harga, cuma hanya memperpanjang masa simpan. Tapi di sini kena PPN sehingga para pengusaha tidak mau untuk membantu membuat dryer-dryer, sehingga dryer sangat kurang di lapangan. Soalnya sekarang kita menghadapi anomali iklim. Yang anomali iklim ini mutlak diperlukan adanya dryer, karena untuk tanaman pangan tadi padi, jagung, kedelai dan kacang-kacangan itu memerlukan dryer. Dan untuk pasal 48 juga sudah ada, pemerintah pusat menerapkan harga dasar, ya, hasil budidaya
Dan baru saja kita hari ini juga mendengar dan mulai kemarin bahwa Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian akan menetapkan 11 komoditi, ya, sehingga ada harga bawah dan harga atas. Nah, 11 komoditi ini kami menyambut baik bahwa ini juga sudah ada implementasi, ya, dari pasal 48 ini, walaupun ini belum diundangkan, tapi itu semua tugas pemerintah sesuai dengan undang-undang pangan, ya, ada ketentuan harga. Karena petani bisa bersemangat manakala harganya bagus. Jangan sampai terjadi yang sudah bahwa ada harga bawang di 5-6 ribu, di Jakarta 40 ribu. Nah, ini hal ini kita pertanyakan ke Menteri Perdagangan, ternyata Dinas Perdagangan sudah dibawa tanggung jawab Bupati dan Gubernur, tidak ada jangkauan lagi dari Kementerian Perdagangan, sehingga juga ini menyulitkan untuk mencari informasi data produksi yang ada di Jakarta. Selanjutnya yang perlu kami tekankan lagi di sini yaitu mengenai pasal bab 12, ya, pembinaan dan pengawasan, pasal 78 dan 79, yang mana bahwa pemerintah diharuskan menyelenggarakan penyuluhan pertanian. Tapi sekarang penyuluh pertaniannya sedang ada kontradiksi antara Undang-Undang 23 dengan Undang-Undang 16. Jadi ini juga perlu dibantu oleh legislatif bagaimana agar penyuluhan ini di lapangan bisa berjalan dengan baik. Jadi diharapkan keinginan dari berbagai pihak agar penyuluhan ini mempunyai kantor sendiri, tidak digabungkan yang selama ini akan digabungkan dengan dinas tanaman pangan maupun juga dengan dinas yang lain. Itu harapannya. Dan adapun perbedaan pendapat ataupun pengertian antara Undang-Undang 23, Undang-Undang 16, dan juga agar ada, ya, semacam pelurusan sehingga para penyuluh ini tidak bisa di lapangan. Sehubungan dengan judul, apakah ini masuk undang-undang tanaman pangan, apakah ini undang-undang komoditas. Kalau undang-undang komoditas nanti jumlahnya udah banyak. Walaupun sekarang memang sudah ada lagi undang-undang tembakau, nanti lagi mungkin ada undang-undang cengkeh, undang-undang kakao dan sebagainya. Tapi kami mungkin karena di kita dikatakan seluruh komoditi ini akan lebih pas dengan undang-undang perubahan undang-undang budaya sistem budaya tanaman, karena nanti komoditi yang tidak tersebut pun sudah masuk di situ. Tapi kalau nanti disebutkan di undang-undang komoditi, nanti ada komoditi-komoditi yang lain yang tidak masuk. Tapi nanti kalau semuanya sudah banyak undang-undang komoditi yang sudah diterbitkan, ini pada saatnya juga bisa dirubah ke undang-undang tanaman pangan. Mungkin itu Pak Pimpinan yang saya hormati, mudah-mudahan masukan yang saya sampaikan ini juga bisa dipahami, dan kami juga membuat tulisan sedikit, tidak banyak, yang para prinsipnya semuanya sudah bagus, hanya penekanan dan tambahan sedikit. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.